Oke, teman-teman di kali ini, kalau yang kemarin kita review ya, review kita sekarang gimana cara mengecek laptop kita ketika kita beli online. Langkah-langkah yang pertama teman-teman di sini ya kan, harus melihat dari samping kanan, samping kiri ya. Samping kanan, samping kiri mungkin ada yang lecet atau yang pecah atau segala macam. Kebetulan saya dikasih yang lumayan bagus kayak gitu karena di sini nggak ada yang baru ya teman-teman ya. Ini cek samping kanan, samping kiri semuanya. Kalau sekiranya teman-teman sudah oke, sudah bagus, silakan baru cek cek fisiknya terlebih dahulu. Oke, setelah cek fisik, kita gimana kita ngecek langkah yang kedua ya. Nah, kalau udah cek fisiknya bagus ataupun cek LCD-nya yang penting ya. Cek LCD-nya itu bagus, khusus LCD teman-teman ya. Lumayan agak susah kayak gitu cek LCD-nya. Oke. Kita cek LCD seperti ini teman-teman ya. Ketika dihidupin, lihat dari belakang, dari samping nih ya. Ketika terkadang ada LCD yang kelihatannya bagus tapi ada tompelnya sedikit, bisa ketahuan dari sini. Kayak gitu. Langkah yang pertama kita cek LCD ya. Gini, langkah yang pertama kita cas dulu teman-teman ya. Kita cas karena ini eh, touch screen ya. Kita kelihatan kayak gitu seperti tab. Kita pengecasannya dari sini kita coba. Nah, kita cas dulu ya. Casnya hidup apa enggak. Nah, secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini, gambar cas teman-teman ya. Ini sudah nyampe 100%. Nah, untuk pengecasan teman-teman ini saya sudah pakai 1 bulan kayak gitu. Ini kalau mic 520 ya, ini dari nol kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah, hampir dua jam lah kayak gitu. Nah teman-teman kalau beli pertama kali ya kan, beli pertama kali teman-teman di sini harus dicas itu sampai benar-benar 100% lebihi 15 menit ataupun 30 menit. Karena kenapa? Karena ini bekas, nggak pernah. Biasanya kalau dari toko itu kan ada 40 biji, jadi dia tidak ngecek secara bagus kayak gitu. Karena ketika cuma dicas beberapa saat itu namanya juga baterai ya, didiamin bertahun-tahun setelah itu tidak dicas. Alangkah baiknya untuk pemanasan dicas lebihi ya teman-teman ya. Kalau casnya sudah berfungsi, ya oke kita sekarang buka. Nah kita hidupin ya. Kita hidupin ya teman-teman ya. Oke, oke. Kita hidupin perhatikan dari samping teman-teman ya. Perhatikan dari samping LCD-nya kayak gitu. Eh, yang jelas ketika dihidupin, ya kan, ketika dihidupin di sini terkadang ada tompel hitam atau agak blur atau pixelnya yang berubah kayak gitu. Tapi kalau dari depan kadang bagus kayak gitu. Tapi dari samping belum tentu. Nah, karena kelihatan nih, saya open teman-teman ya. Saya open, saya buka ya. Saya tekan nih, tekan agak lama, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, posisi kayak gini teman-teman harus ngecek. Nah, biasanya ada yang bulat, ada pixelnya yang kurang bagus. Di sini kelihatan lah. Nah, di situ ya kayak gitu agak agak cepat ya. Seperti ini. Oke, tunggu bootingnya. Nah, mic 520 teman-teman. Oke, kita taruh di bawah ya. Nah, bootingnya cepat dia karena nggak pakai ini apa SSD-nya bagus ya teman-teman ya. Yang tipis itu apa nggak tahu nih. Oke, nah teman-teman, nah, jelas ya. Oke, karena agak kesusahan. Teman-teman di sini langkah yang pertama ya untuk mengecek kita di sini mungkin agak lama ya.
cek tombolnya dari atas ini ya, dari atas. Nah, berfungsi ya. Ini yang tombolnya yang KW ya, tombolnya yang KW bukan bawaannya, karena saya sudah ganti 2 kali sama orangnya. Untung orangnya ini baik sekali sehingga mau ditukar walaupun jauh, ini di Jakarta sekarang, saya di Jawa Timur kayak gitu. Tombolnya ini pastikan dulu tombolnya berfungsi teman-teman ya, kayak gitu. Terus ini backnya karena tidak sesuai ya, ini mungkin ada yang agak error teman-teman ya, karena ini tidak sesuai yang ininya. Oke, setelah itu kita cek tombolnya. Setelah cek tombol teman-teman, sekarang kita aktifkan ke mode ini teman-teman ya, ke WiFi. Kita masukkan jaringan WiFi teman-teman ya. Kalau sudah masuk ke jaringan WiFi, di sini pastikan WiFi-nya kesambung. Oke, karena ini touchscreen, nah tersambung ya. Oke, setelah kesambung kita ceknya. Gimana cara ngeceknya teman-teman? Nah, kita ceknya di sini teman-teman, langsung cari kalau sudah WiFi-nya kesambung. Kayak gitu kita cek kamera terlebih dahulu. Apa yang bisa kita cek di sini? Klik aja kamera. Kamera kayak gitu. Kamera nih, ini kamera depan, kamera belakang ya teman-teman ya. Ini kita cek kameranya. Nah, kameranya ini kamera belakang ya. Nah, kamera belakang bagus atau enggaknya, setelah itu kita rubah kamera depan. Kamera depan di sini, di sini kayaknya. Oh nih. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kamera depan setelah berfungsi semua, terkadang kameranya nggak berfungsi ya. Oke. Langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua teman-teman bisa cek di sini ya. Bisa dicek ini. Mungkin agak lama ya teman-teman ya. Kayak gitu. Setelah itu kita cek keyboardnya. Pastikan cek di sini teman-teman, cek keyboardnya ya. Kita cek keyboard online. Nah, secara otomatis di sini teman-teman cek tes keyboard ya. Nah, di sini saya sudah memberikan tes keyboard, tes LCD juga bisa, tes keyboard. Nah, tes keyboard di sini teman-teman tes sendiri keyboardnya ya. Nah, di sini, oke. Atau yang banyak di sini ya pilihannya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Tes keyboard. Nah, yang di sini juga ada. Nggak harus sama ya teman-teman ya. Yang pastinya keyboardnya itu berfungsi atau enggak. Kayak gitu. Terkadang nggak berfungsi sama sekali. Kayak gitu kok sama ya. Ntar dulu ya. Mungkin agak lama biar teman-teman paham aja ya. Kayak gitu, oke. Ya, pakai yang ini aja ya. Pakai yang ini aja kita coba. Nah, dulu ya. Oke. Nah, di sini. Nah, gimana cara ngetesnya? Teman-teman bisa dicek. Nah, ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan teman-teman bisa dicek semuanya ya. Kayak gitu. Pokoknya dicek. Jika ada salah satu misalnya ini nggak berfungsi, teman-teman di situ harus langsung dikembalikan ya. Keyboardnya atau touchscreen-nya atau segala macam ya. Pokoknya seperti itu teman-teman, cek aja. Pokoknya biar nggak begitu panjang juga. Kita langkah kedua setelah ngecek ya kan, kita cek LCD-nya. Nah, teman-teman tinggal ngecek LCD-nya di sini. Nah, cek LCD-nya, cari di Google juga kayak gitu, tes LCD ya teman-teman ya.
tes LCD online. Cari aja di ini pemeriksaan LCD yang mana ya. Nah, bisa ngelihat pixel yang mati. Kayak gitu. Kita cari yang di sini teman-teman. Karena lumayan mahal ya. Kita cek yang ini mulai tes mulai. Oke. Ini warna putihnya. Nah, teman-teman bisa dicek. Kalau misalnya di sini ada yang bermasalah teman-teman ya. Ada yang bermasalah secara otomatis di sini akan kelihatan warna hitam kayak. Setelah itu kita atau ditekan ya. Tekan dia akan berubah warna hitam. Kalau pixel yang mati bisa kelihatan di sini warna apa yang mati kayak gitu. Warna merah ya. Warna merah. Nah, teman-teman bisa dicek di sini, diteliti satu persatu ya. Kayak gitu. Diteliti satu persatu bagus atau enggak kayak gitu ya. Nah, di sini ditekan-tekan aja. Kalau udah selesai tinggal di escape. Dia akan kembali. Oke. Setelah itu kita cek LCD-nya. Kalau LCD-nya sudah bagus, kita cek touchscreen-nya teman-teman. Tes touchscreen kayak gitu ya. Teman-teman karena aku pakai satu tangan, cek touchscreen. Kita cek di sini. Tes touchscreen. Tes touchscreen. Tes touchscreen ini kan. Ini bisa kita nyentuh 10 jari. Kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya cek touchscreen-nya ya bagus enggak kayak gitu. Mulai cek. Nih, 1, 2. Begini cara ngeceknya teman-teman. Nah, 1, 2, 3. Cek semua ya. Nih. Sentuhannya. Kayak gitu. Jadi kalau ada satu layar, misalnya di sini nih, nggak bisa disentuh. Kayak gitu. Artinya dia bermasalah ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, kita cek semuanya layarnya ya. Nah, misalnya ada yang nggak bisa kesentuh nih, ya kan? Secara otomatis dia akan eh, nggak berfungsi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya udah tahu ya. Cek touchscreen. Oke. Kalau sudah cek touchscreen, sekarang cek suaranya. Kita cek suara teman-teman, sediain ya kan, sediain lagu ataupun YouTube, teman-teman bisa dicek di YouTube. Kayak gitu. Cek aja di YouTube. Nah, suaranya kayak gimana. Nah, nah, volume atasnya kayak gitu teman-teman. Nah, volume atas teman-teman bisa dicek di sini. Nah, matikan. Tuh. Ya Habibullah, ya Rasulullah. Oke. Ya Habibullah Muhammad. Oke, setelah cek musik, cek semuanya. Nah, yang paling penting ini teman-teman ya. Ini yang paling penting teman-teman di sini cek baterai. Nah, di sini teman-teman bisa cek baterainya. Baterainya pengalaman aku nih ya. Pengalaman aku di sini ini bisa bertahan kurang lebih 2,5 jam.
2,5 jam dari 100%. Dari 100%, ya kan? Dari 100% ya mungkin ini agak ini nggak baru ya. Kalau ini bisa nyampe 3 jam. Tergantung teman-teman pakainya. Langkah yang pertama teman-teman untuk ngecek baterai ya kan. Untuk ngecek baterai pastikan teman-teman di sini ketika dicas full, silakan teman-teman di sini untuk tes baterai pakai resolusi yang paling gede layarnya. Setelah itu nonton YouTube. Nonton YouTube sampai berapa lama? Misalnya nih, terkadang, ya kan? Terkadang teman-teman dikasih baterai yang kurang lebih di sini berapa? 20%, 30 atau 40%, ketika nonton YouTube dia langsung mati. Kekuatannya baterai seperti itu. Ada juga yang cuma 20%, yang 10% nonton YouTube mati. Kayak gitu. Alangkah baiknya ketika teman-teman ngecek ya kan, ngecek pastinya bukan pakai aplikasi. Ada aplikasinya dari ini teman-teman ya. Vantaget nih, Lenovo. Kita cek di sini Lenovo. Nah, teman-teman install yang ini ya. Install aplikasinya untuk Lenovo ya. Kayak gitu. Nah, yang ini teman-teman aplikasinya kayak gitu. Dari Lenovo-nya langsung. Nah, seperti itu. Dari mana dapatnya ini teman-teman harus ambil di sini ya. Microsoft Play Store. Nah, Play Store teman-teman masuk, setelah masuk download ini kayak gitu ya. Nah, baterainya di sini, gadget baterainya oke. Kelihatan sistem update-nya di sini, ntar aku jelasin lebih lengkapnya di sini. Ada sebelah sini untuk baterai teman-teman ya. Untuk baterai kita cari power di sini. Kayak gitu. Di sini ada baterainya nih. Reset baterai. Dan baterai ini bisa ini dari Lenovo-nya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Di sini bisa dicek untuk pengecekannya nih teman-teman ya. Nah, ini kalau dari sekarang dia bertahan hidup sampai 2 jam 25 menit kayak gitu. Jadi teman-teman untuk pastikan jangan tergantung seperti ini ya. Silahkan teman-teman untuk memastikan ya kan, untuk memastikan ini apakah benar atau enggak baterainya teman-teman. Ketika dicas full, silahkan nonton YouTube ya. Nonton YouTube dengan kontras di sini teman-teman ya. Pastikan kontrasnya ini maksimal untuk ngecas baterai ini harus maksimal. Kondisi di sini harus maksimal. Nah, kan ada redup nih sistem colornya, displaynya. Nah, ada redup kayak gitu ya. Di sini nah, dalam kondisi keadaan apa? Setelah itu baru nonton YouTube sampai berapa lama dia mati. Sampai benar-benar mati kayak gitu. Pastikan hal itu terjadi. Semakin banyak holder yang bekerja, berapa lama dia mati kayak gitu. Jangan didiemin cuma kalau ini teman-teman ya. Kalau saya tanpa buka internet, tanpa buka YouTube, tanpa buka pokoknya cuma excellent gitu ngetik-ngetik karena ini untuk bekerja online. Ya ini bertahan kurang lebih 5 jam. 5 jam 7 jam bisa kayak gitu. Kemarin aku coba bisa nyampe 6 jam kayak gitu dari 100 ya. Ya cuma standby aja kayak gitu, standby aja cuma ngetik untuk watt seperti itu, tidak bekerja berat-berat ini nyampe 7 jam. Tapi kalau nonton YouTube 2,5 jam tergantung kualitas layarnya juga ya kurang lebih 2,5 jam lah kayak gitu dari kalau ini ya. Seperti itu. Baterainya itu yang paling penting sama LCD teman-teman ya. Seperti itu ya. Setelah teman-teman dicek bagus, oke.
Kalau nggak bagus, silakan teman-teman bisa diretur sebelum kadaluarsa garansinya, seperti itu. Karena ini kan ada garansinya kayak gitu. Dan per 3 ya kan, per 3 saya akan menceritakan gimana caranya saya eh, ini kan bagus nih awalnya nih, kondisi dalam keadaan ketika saya dicek ininya saya bermasalah kayak gitu. Keyboardnya ini lumayan mahal ya, kalau yang originalnya 1314 di Shopee kayak gitu. Nah setelah itu gimana cara belanja teman-teman ya kan, agar tidak dibodoh-bodohi, agar mendapatkan barang yang bagus, walaupun nggak bagus uang bisa kembali. Gimana caranya ya teman-teman ya, ketika belanja di Shopee. Part ketiga, setelah itu part ketiga kayak gitu, part ketiga saya antar kasih lagi bongkarnya isi dalamnya apa, ketika teman-teman baterainya habis gimana caranya, terus misalnya kameranya rusak gimana cara gantinya. Part keempat, part kelimanya kayaknya diinstal ulang ya, karena di sini ketika teman-teman gimana caranya biar gak karena apa, biar enak kalau teman-teman di sini install ulang dari awal lebih enak kayak gitu ya. Oke, jangan lupa tonton yang ketiga. Ketiga ini lumayan penting, ketika Anda beli barang yang busuk nggak bisa dikembalikan, teman-teman rugi kayak gitu. Oke, jadi jangan sampai kelewatan yang ketiga ya. Oke, saya ucapkan terima kasih.